Anda menuntut saya, padahal telah jelas fakta dan kebenaran. Maka pertanyaan saya, kelak di akhirat, Anda sekarang mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Dengan lidah yang mana, dengan lisan yang mana, Anda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Sedangkan Allah adalah hakim yang paling adil. Bismillah. Terima kasih banyak Habib Bahar Smith. Mulut dan sikapmu menjadi sebab terungkapnya nasab palsu kalian. Wahai klan Bahalwi. Mukibin pasti kepanasan. Kita bisa melihat sebuah pola yang sangat menarik. Bagaimana strategi utama Bahar bin Smith setiap kali berhadapan dengan persoalan hukum. Ia tampak begitu percaya diri, begitu tenang, penuh wibawa, bahkan seolah tidak gentar sedikit pun. Tetapi keberanian itu sesungguhnya bukan lahir dari kekuatan mental yang kokoh. Bukan pula dari keyakinan bahwa dirinya berada di pihak yang benar secara hukum. Kepercayaan diri itu muncul karena satu faktor dominan, yaitu simbol gelar Habib. Klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad dan keyakinan bahwa dirinya membawa darah yang dianggap mulia. Maka muncul pertanyaan sederhana, namun sangat mendasar. Jika simbol itu suatu saat hilang, jika klaim nasab itu gugur, apakah Bahar bin Smith masih akan tetap berdiri tegak dengan sikap menantang? Dan apakah aparat penegak hukum masih perlu merasa sungkan untuk menegakkan aturan terhadap dirinya? Mari kita ulas persoalan ini secara perlahan dan objektif. Pada tanggal 31 Januari 2006, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka. Kasus yang menjeratnya bukan perkara sepele. Ia diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap berita anggota Bansar GP Answar Kota Tangerang. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah sebuah acara pengajian yang menghadirkan Bahar bin Smith sebagai penceramah. Fakta penting yang harus dicatat, kejadian ini bukan berlangsung di tempat sepi. Bukan pula karena situasi tak terkendali. Dugaan penganiayaan justru terjadi setelah kegiatan keagamaan selesai. Korban disebut dikeroyok oleh sejumlah pengawal Bahar bin Smith. Dan Bahar bin Smith sendiri diduga memiliki peran utama dalam peristiwa tersebut. Perlu diingat, ini bukan pertama kalinya Bahar berurusan dengan hukum. Ini adalah kasus kelima yang menyeret namanya. Sejak tahun 2018, panjang jejaknya di ranah pidana sudah sangat panjang. Kasus penganiayaan terhadap 2 remaja di pesantrennya di Bogor dengan hukuman 3 tahun penjara, kemudian kasus pemukulan supir taksi online dengan tambahan vonis 3 bulan. Perkara ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, hingga kasus penyebaran berita bohong terkait peristiwa KM50 yang membuatnya kembali dipunis penjara. Dan kini kembali muncul perkara baru, dugaan pengeroyok anggota Bansar. Lalu pertanyaannya, mengapa seseorang dengan catatan hukum seperti ini tetap tampil begitu berani dan seakan tak bersentuh? Jawabannya sangat jelas, karena status nasab. Selama bertahun-tahun, Bahar bin Smith berdiri di balik klaim besar bahwa dirinya adalah Habib, keturunan Nabi, dan bagian dari Ahlul Bayat. Klaim itu bukan sekedar identitas sosial, melainkan tameng yang sangat kuat. Begitupun dengan memanfaatkan doktrin kecintaan kepada keluarga Nabi. Setiap kali ia tersandung kasus hukum, narasi yang dibangun selalu sama, kriminalisasi ulama. Melalui jaringan pendukungnya, persoalan pidana sering digeser menjadi isu agama. Negara dituding memusuhi ulama, aparat dituduh dolim, bahkan korban kerap diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Dampaknya sangat nyata. Publik menjadi bingung, banyak orang takut mengkritik, dan sebagian umat justru membela tanpa berpikir jernih. Selama bertahun-tahun. Strategi itu berjalan sangat efektif. Bahkan di ruangan pengadilan pun, Bahar sering mendapatkan simpati hanya karena satu pengakuan, bahwa dirinya adalah cucu Nabi. Bahkan sering berkuar-kuar di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi. Namun tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Perlahan-lahan, tameng nasab itu mulai retak. Bukan karena tekanan politik itu, bukan pula karena operasi kekuasaan, melainkan karena kajian ilmiah, diskusi panjang tentang keabsahan nasab klaim Baklawi yang dipicu oleh penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membuka mata banyak pihak. Kajian sejarah, manuskrip, ilmu nasab, hingga pendekatan genetika mulai mempertanyakan klaim yang selama ini dianggap sakral. Dari sinilah kepercayaan publik mulai berubah. Gelar Habib tidak lagi otomatis menghadirkan kekebalan moral. Status simbolik yang dulu begitu magis perlahan kehilangan pengaruhnya. Bahar bin Smith kini tidak lagi dipandang sebagai figuro sakral, melainkan sebagai individu biasa dengan catatan hukum yang panjang. Kasus pengeroyokan terhadap anggota Banser ini menjadi momen yang sangat penting, sebab Banser bukan aparat negara, melainkan organisasi masyarakat Islam di bawah Nahdlatul Ulama.
Artinya, tuduhan kriminalisasi ulama menjadi tidak relevan lagi. Perkara ini murni persoalan hukum antara warga negara dengan warga negara lainnya. Saat ini, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang telah menjadwalkan pemeriksaan Bahar bin Smith sebagai tersangka pada Rabu 4 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika seluruh dugaan terbukti di pengadilan, ancaman hukuman yang menantinya bisa mencapai 9 tahun penjara. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar proses hukum biasa. Ini juga merupakan runtuhnya kekuasaan simbolik yang selama ini melindungi seorang tokoh. Bahar mungkin masih berbicara lantang, masih tampil garang. Tetapi satu hal tak dapat dipungkiri. Jurus utamanya sebagai cucu Nabi tidak lagi sekuat dulu. Tanpa legitimasi nasab, tanpa tameng kesakralan, Bahar bin Smith kini berdiri sebagai seorang warga negara biasa yang harus bertanggung jawab penuh atas perbuatannya di hadapan hukum. Ketika simbol agama dijadikan alat perlindungan diri, maka kekerasan seringkali mencari kebenaran. Namun ketika simbol itu runtuh, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit berupa konsekuensi hukum. Dan itulah yang sedang terjadi pada Bahar bin Smith hari ini. Tugas kita sebagai masyarakat adalah mengawal proses hukum ini secara jernih dan objektif, agar keadilan benar-benar ditegakkan, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, dan tanpa manipulasi sentimen agama. Bagaimana tuan-tuan? Silahkan tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah barokahkan rezeki kita semua. Amin. Alhamdulillah.